Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai. Berdoa mulai. Anak-anakku sekalian, kita akan memulai pembelajaran hari ini, tema 5, dengan muatan pembelajaran IPS, KD 3.3, di mana di KD 3.3 ini menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kita mulai dengan kerjasama di bidang ekonomi. Apa itu MEA? Pernahkah kalian mendengar kalimat kata MEA? Nah, MEA itu adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA adalah sarana yang menjadi dasar utama dan basis produksi wilayah yang sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi luar biasa yang akan diintegrasikan menjadi bagian dari ekonomi global. MEA adalah sebuah konsep pengembangan ekonomi yang sudah menjadi wacana selama bertahun-tahun dan akhirnya diresmikan pada tanggal 31 Desember tahun 2015. Jadi, MEA itu adalah realisasi dari tujuan integrasi ekonomi negara-negara ASEAN. Tujuan dibentuknya MEA. Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah untuk mengintegrasikan ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang sangat bervariasi menjadi pasar tunggal dengan jumlah total 625 juta orang dan dengan jumlah kombinasi gross domestic product sebanyak 2,5 triliun US dollar pada tahun 2014. Sedangkan visi MEA untuk 9 tahun ke depan, sebagaimana yang sudah tercetak pada AIC Blueprint 2025, adalah yang pertama ekonomi yang terpadu dengan integrasi yang tinggi. Yang kedua, ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis. Meningkatkan kerjasama dari konektivitas berbagai faktor. Yang keempat, menjadi wilayah yang fleksibel dan berorientasi lebih kepada kesejahteraan individual. Dan yang terakhir, ASEAN yang mendunia. Beberapa hal yang dapat dijadikan kerjasama di antara beberapa anggota masyarakat ekonomi ASEAN adalah meningkatkan sumber daya manusia, konsultasi lebih mendalam mengenai kebijakan ekonomi, peningkatan infrastruktur, mengembangkan transaksi ekonomi melalui e-ASEAN, mengintegrasikan industri dari berbagai wilayah untuk saling mempromosikan sumber-sumber yang ada di wilayahnya masing-masing. Meningkatkan peran sektor swasta dalam pembangunan gedung-gedungnya. Persiapan Indonesia menghadapi MEA. Ada langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia berdasarkan rencana strategis pemerintah untuk menghadapi MEA atau EEC, antara lain, yang pertama adalah penguatan daya saing ekonomi. Pada tanggal 27 Mei 2011, pemerintah meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
Yang kedua, program Aku Cinta Indonesia. Aku Cinta Indonesia merupakan salah satu gerakan nation branding. Gerakan ini sendiri masih berjalan sampai sekarang dalam bentuk kampanye nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri seperti busana, aksesoris, entertainment, pariwisata, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penguatan sektor UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Pihak Kepala Dagang dan Industri atau Kadin mengadakan beberapa program, antara lain adalah pameran koperasi dan UMKM Festival, dengan tujuan untuk memperkenalkan produk-produk UMKM yang ada di Indonesia dan juga agar masyarakat lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usaha kecil serta menengah. Yang keempat, perbaikan infrastruktur. Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor real selama tahun 2010 telah berhasil dicapai peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti prasarana jalan, perkereta-apian, transportasi darat, laut, dan udara, komunikasi dan informatika, serta ketenaga listrikan. Yang kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas ini adalah melalui jalur pendidikan. Selain itu, dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat. Data Kemendikbud tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 173.344 ruang kelas jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak berat. Yang keenam, reformasi kelembagaan dan pemerintahan dalam rangka mendorong percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Telah ditetapkan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2025 dan jangka menengah dari tahun 2012 sampai 2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi setiap tahunnya. Terima kasih, sampai di sini dulu pembahasan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.